Halo teman-teman semua, selamat datang kembali di Q&A PH Remaja. Udah lama banget nih kita belum ada Q&A lagi. Soalnya ditampung dulu pertanyaannya. Nah, sekarang kita akan mulai Q&A kita. Tapi sebelum membahas pertanyaan-pertanyaan yang sudah masuk, kita mau mulai dulu dalam doa. Mari kita berdoa. Allah Bapa yang bertata di kerajaan surga, kami bersyukur karena hari ini sudah banyak pertanyaan yang boleh masuk. Tuhan kiranya boleh memberkati, kiranya pertanyaan-pertanyaan tersebut boleh dijawab, dan kiranya boleh mempertumbuhkan setiap kami yang mendengar jawaban tersebut. Tuhan kiranya memimpin seluruh Q&A ini dari awal hingga akhir, kiranya nama-Mu saja yang dipermuliakan. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Nah, Pak Jimmy, udah ada beberapa nih Pak pertanyaan yang sudah masuk. Saya mulai dari pertanyaan yang pertama ya. Pertanyaan pertama, ada yang bertanya, setelah mendengar PA kemarin, jadi sudah sadar bahwa kita nggak boleh main hakim sendiri gitu. Nah, jadi misalnya dia mau bertobat, tapi dalam praktiknya kadang dia sudah terlanjur berkata gitu, dan perkataannya membuat orang membenci dia gitu. Dan walaupun dia sudah sadar, dia jadi tidak membenci lagi gitu. Tapi bagaimana ya Pak untuk bisa meluruskan ini? Ya, kita semua kan ada dalam kondisi sudah dibenarkan, tapi masih dalam pertumbuhan secara iman. Jadi memang ada hal-hal yang kita akan terus bereskan dalam hidup, entah itu relasi kah, entah itu kelemahan kita, entah itu dosa-dosa yang kita lakukan. Makanya kalau baca dari buku Religious Affections, ini buku bagus sekali ya kalau bisa ada waktu baca buku ini. Ini ditulis sama Jonathan Edwards, teolog dari Amerika di abad 18. Dia ingatkan bahwa orang itu perlu bertobat secara konstan, ada constant need of repentance, itu akan terus-menerus bereskan hidup yang nggak beres. Jadi ini memang sesuatu yang harus dilakukan ya. Jadi kalau kita sudah terlanjur bicara lalu menyakitkan hati orang, ya berusaha untuk perbaiki relasi. Kalau di dalam doa Bapa kami kan Yesus Kristus mengajarkan bahwa kalau kita mau mempersembahkan korban, tapi kita ingat ada masalah dalam hati orang lain kepada kita karena kita memang salah, kita mesti berinisiatif bereskan, baru nanti kita mempersembahkan korban. Jadi nggak bisa memperbaiki relasi dengan Tuhan dilakukan tanpa perbaiki relasi dengan sesama. Tapi tetap ada standar ya, ada ukuran mengenai mana salah, mana enggak. Jadi kita nggak cuma melayani perasaan orang lain. Orang lain nggak suka kita, orang lain nggak cocok sama kita, orang lain benci kita, tapi kita nggak lakukan apa-apa, ya itu nggak masalah. Jadi kita perlu tahu standar, perlu tahu mana yang dianggap pantas, mana yang enggak. Kalau enggak ya kita akan terus-menerus melayani perasaan orang lain dan itu juga enggak bagus. Kira-kira begitu. Saya jadi teringat Pak, dulu Bapak pernah ada khotbah kan, bahwa kemanusiaan ini di satu sisi kan begitu rusak karena adanya dosa, dan begitu banyak kerusakan yang sebenarnya manusia sebabkan gitu kan, begitu jahatnya manusia gitu kan. Dalam artian kerusakan ini tuh sebenarnya nggak bisa ditebus atau diperbaiki gitu Pak. Nah, di dalam skala kecil bicara soal kerusakan atau kesalahan yang nggak bisa diperbaiki itu kan termasuk mungkin salah satunya bicara soal kerusakan relasi satu dengan yang lain Pak. Gimana pada akhirnya Pak kalau misalnya kita bersalah atau bikin orang lain sakit hati sampai benci kita, dan kita pada akhirnya sudah bertobat, sadar, lalu sudah berinisiatif untuk minta maaf, tapi pada akhirnya orang tersebut tetap masih sakit hati dan nggak mau terima permohonan maaf kita, kayak gitu tuh bagaimana Pak? Ya, kita nggak bisa ubah perasaan orang ya, cuma Tuhan kan memerintahkan untuk adanya perbaikan relasi itu dari dua pihak, nggak cuma satu. Jadi yang sudah bersalah berubah, minta ampun kan bukan cuma perkataan, tapi berubah tingkah laku toh. Berubah tingkah laku, lalu ya tunggu orang yang lain itu menerima dan memaafkan, mengampuni. Karena mengampuni juga bagian dari perintah Tuhan untuk manusia kan. Manusia harus mengampuni satu sama lain. Jadi siapa yang bersalah, dia minta maaf dan berubah tingkah lakunya, dan yang disalahin dia terima permintaan maaf itu. Cuma harus kita tahu juga pelanggarannya apa. Karena kalau di dalam Alkitab misalnya pelanggarannya adalah kita mencuri, ya kita mesti minta maaf dan rubah tingkah laku lalu bayar gitu, jangan enggak. Jadi kalau udah nyolong terus minta maaf, jangan cuma minta maaf, yang dicolong dibalikin. Bahkan kalau Alkitab kan bilang balikin berapa kali lipat? 4 ya. Jadi kalau saya sudah merugikan orang, maaf aja nggak cukup dong, harus ada perbaikan di dalam
membereskan kerugian yang diderita orang lain, kira-kira begitu. Jadi ya pertobatan sejati itu penting, minta maaf itu penting, berubah tingkah laku penting, dan memastikan orang yang dirugikan nggak dirugikan lagi juga penting. Gitu kira-kira. Cara memastikannya, ya, ini kan kasusnya harus jelas dulu. Kalau kasusnya nggak jelas, memang bingungan. Misalnya saya tanpa sengaja baretin mobil orang gitu, terus saya minta maaf, ya habis itu ya ganti catnya loh dong gitu, misalnya contoh ya. Berarti akan sulit dong Pak kalau misalnya bicara soal singgungan perasaan tanpa ada kaitan dengan material. Maksudnya ganti ruginya kan bagaimana ya Pak? Misalkan orang kan kadang benci atau nggak suka dengan orang lain karena si A atau si B terlalu bersikap gini atau tidak sengaja melakukan ya sebagai teman kok dia begini gitu, bikin sakit hati dan sebagainya. Internet saya apa Yong yang parah? Oke, Yong Pak. Iya, semacam gitu Pak. Ya gini lah ya, kita kan memperbaiki apa yang ada kerugian, kalau enggak dong. Misalnya saya bicara lalu orang sakit hati, terus ya saya mau berubah dan saya minta maaf, ya sudah, itu kan sejauh yang kita bisa. Tapi memenangkan kembali hati orang memang penting. Misalnya kalau seorang anak menyakiti hati orang tua lalu minta maaf, ya sambil minta maaf sambil juga membuktikan bahwa dia berubah gitu kan. Jadi ini ya memang perlu dua-duanya mempunyai perasaan takut akan Tuhan. Yang salah takut akan Tuhan, maka dia bertobat dan minta maaf. Yang dirugikan juga harus belajar takut akan Tuhan, sehingga dia nggak menyimpan kepahitan, dendam, dan bisa mengampuni jadinya, karena takut akan Tuhan. Begitu. Oke. Cukup jelas belum, Kak? Aku mau lanjut ke pertanyaan berikutnya nih. Boleh. Oke. Internetnya udah bagus? Sudah, Pak. Maaf, tadi gangguan teknis ya, teman-teman. Nah, teman-teman, ini soal pertanyaan kedua ya. Mungkin teman-teman sebelumnya tanya dulu, loh, ini kok background-nya virtualnya beda-beda semua sih, Kak Arun sama Kak Yongyong. Kok satu pakai menumbuhkan kasih? Nah, Pak Jimmy kan ceritanya pembicara utama, teman-teman. Kok satu ada pakai topik menumbuhkan kasih, satu lagi pakai mematikan kebencian. Nah, buat teman-teman yang mungkin ketinggalan salah satu seri atau nggak ngikutin PR Remaja tapi dengerin YouTube ini, jadi kita ini lagi bahas satu perintah hukum Tuhan yang bicara soal jangan membunuh. Nah, bicara soal jangan membunuh itu berkait dengan perasaan. Nah, berkait dengan perasaan, maka pembahasan kita itu dipecah jadi dua. Yang pertama, ada urusan mematikan kebencian, habis itu bicara soal menumbuhkan kasih. Ibarat kalau dari -1 ke 0, terus 0 ke +1, kayak gitu. Nah, lanjut Pak, pertanyaan yang masuk berikutnya itu ada yang tanya, kan di perintah hukum Tuhan ini tertulis hanya 2 kata, bicara soal jangan membunuh. Nah, bagaimana sih Pak Bapak bisa tahu bahwa perintah ini bisa diterjemahkan atau didiskusikan dalam 2 kondisi, atau bagaimana cara Bapak menafsirkan akan hukum ini dengan benar gitu Pak? Nggak perlu jadi dokter sih untuk tafsirkan. Karena Taurat itu kan saling istilahnya ada argumen yang diulang, kemudian ada contoh kasus. Jadi 10 hukum itu sebenarnya bukan cuma bisa dimengerti dari 10 hukum di Keluaran 20 aja. Misalnya ada Imamat 19. Imamat 19 ini menjabarkan dari sisi yang lain 10 hukum. Unik, di 10 hukum dikatakan hormatilah ayahmu dan ibumu. Kalau di Imamat 19 dikatakan kau harus segan kepada ibu dan ayah. Urutannya ditukar. Jadi Alkitab ini menekankan ibu dan ayah atau ayah dan ibu itu sama pentingnya, bukan laki-laki lebih utama baru perempuan sekunderi. Ini kan gambaran yang kita bisa lihat karena ada kaitan antara Imamat 19 dengan Keluaran 20. Jadi gimana bisa tahu ya bahwa perintah jangan membunuh itu berkait dengan jangan membenci dan harus mengasihi dari Imamat 19. Imamat 19 secara eksplisit ngomong, kamu jangan menaruh dendam satu orang kepada yang lain, tapi kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Jadi kebencian membuat orang mau membunuh. Tapi Tuhan larang, jangan membenci. Tapi harus ngapain? Harus kasihilah seorang akan yang lain. Jadi Alkitab saling menjelaskan. Ini namanya metode menafsirkan Alkitab, menafsirkan Alkitab. The Bible interprets Bible atau Scripture interprets Scripture. Dan inilah yang
kita gali sebenarnya. Makanya ada menumbuhkan kasih, mematikan kebencian dulu ya, mematikan kebencian dan ada menumbuhkan kasih. Oke. Cukup jelas, Pak. Thank you, Oke. Pak. Boleh dilanjutkan pertanyaan, Ruth? Boleh. Pertanyaan berikutnya mungkin lebih berkaitan dengan kasih sebagainya emosi gitu, mungkin afeksi gitu. Ada yang bertanya, di akhir-akhir ini perkembangan berkaitan dengan teknologi itu berusaha menimbulkan segala bersifat emosi dan afeksi gitu. Terlepas dari apakah teknologi itu bisa membuat robot tersenyum atau pendengar menangis, kalau menurut Bapak, bagaimana situasi logikanya tentang artificial intelligence ini? Terus dalam ideologi ini sendiri pun, kalau dia berhasil, apakah akan terasa juga dissatisfying-nya gitu? Dissatisfying itu gimana maksudnya? Ketidakpuasan kalau misalnya pun misalnya mungkin si robot ini akhirnya berhasil menunjukkan emosi dan afeksi gitu yang sedang ditujukan di dalam teknologi. Apakah mungkin nanti berrelasi dengan sesama jadi bisa menimbulkan dissatisfying gitu, Pak? Oke, ini kita sama-sama menafsirkan pertanyaan sih ya, jadi mungkin salah tafsir juga. Iya. Tapi ini coba saya bahas intinya dulu tentang artificial intelligence. Kita sendiri jadi manusia sebenarnya kita masih nggak terlalu tahu kita ini siapa. Ada pemikir di abad 20 namanya Edmund Husserl, dia mengingatkan bahwa kita ini secara natural menganggap kita ada gitu. Jadi kita ini sudah anggap diri kita ada. Jadi kita sadar diri, dan sadar diri ini bukan cuma sadar bahwa saya ada, sadar bahwa ada sesuatu di luar saya. Jadi kesadaran diri itu lebih kepada keluar gitu. Jadi saya tahu ada laptop, ada Ruth, ada Yong, ada lingkungan saya, dan saya tahu itu gitu. Saya sadar saya ada karena ada lingkungan di luar saya. Tapi kalau itu semua di-cut, maksudnya kalau kita nggak ada interaksi dengan dunia di luar saya, maka saya juga nggak jelas tentang siapa saya gitu. Saya ini ada karena saya berinteraksi dengan yang lain. Dengan kata lain, ya Husserl menawarkan bahwa kesadaran diri itu adalah kesadaran karena ada yang lain, karena ada pengalaman, karena ada yang kita lihat, ada pengalaman yang kita alami, makanya kita sadar kita ada. Gitu. Jadi kesadaran diri ini ribet sebenarnya. Kita nggak tahu apa itu self-consciousness atau kesadaran diri. Dan ternyata meskipun ini dipikirkan di awal abad 20 sampai sekarang masih sama isunya. Kita nggak tahu kita ini siapa sebenarnya. Jadi kalau ditanya apa itu kesadaran diri manusia, nggak ada yang bisa jawab apa itu kesadaran diri. Nah, jadi kalau kita sendiri nggak tahu apa itu kesadaran diri, sulit bagi kita untuk mengatakan kita bisa menciptakan kesadaran diri buatan. Itu kesadaran diri buatan itu gimana ya? Kalau saya nggak tahu siapa saya nggak bisa mengasumsi bahwa yang saya buat itu sama dengan saya, gitu kan? Jadi yang kita bisa bilang adalah ada level artificial intelligence yang makin lama makin punya kesadaran diri, dan kesadaran diri ini mungkin saya nggak ikuti perkembangan ya, saya mungkin sudah nggak update. Tapi yang saya tahu adalah kesadaran diri buatan atau artificial intelligence ini lebih dilihat kepada kemampuan pengambilan keputusan yang tidak lagi secara spesifik harus diperintah gitu. Jadi artificial intelligence yang bisa berpikir, yang bisa mengambil keputusan di dalam satu situasi, kalau ada begini mesti ngapain, dan ini makin kompleks dan luar biasa perkembangannya memang, karena ya waktu diberlakukan di dalam perkembangan robot misalnya, pengambilan keputusan bukan cuma sekadar kalau robot jalan di dataran kayak begini dia mesti ambil keputusan apa, tapi lebih dari itu dia juga bisa mengambil keputusan tentang mana yang dianggap ally, mana yang dianggap musuh misalnya. Sekarang ada isu, saya nggak tahu sekali lagi apakah saya masih update atau enggak. Cuma ada isu yang mengatakan bahwa sekarang salah satu yang sedang di-develop adalah artificial intelligence yang sadar kalau dia bukan manusia, kalau dia sedang berinteraksi dengan manusia dan dia lain dengan manusia. Jadi kesadaran kalau dia lain dengan manusia, ini juga ngomongnya kesadaran dalam pengertian yang kita tahu lah ya. Cuma ketika artificial intelligence itu bisa memisahkan antara dia dan kita, itu yang paling advance katanya. Ini sekali lagi ya, saya bukan ahli, jadi saya cuma bicara dari sudut pandang awam. Tapi intinya adalah kita nggak tahu manusia itu seperti apa. Manusia itu kompleks luar biasa. Jadi kita tidak bisa menciptakan kesadaran buatan yang dianggap setara dengan kita. Kita pikir setara,
tapi nggak ada bukti bahwa itu setara gitu ya. Nah, lalu bagaimana dengan perasaan, menumbuhkan kasih dan kebencian? Kalau di Alkitab manusia itu utuh, nggak cuma dilihat dari perasaan saja. Jadi misalnya menumbuhkan kasih itu bagaimana? Dengan tindakan. Manusia itu adalah makhluk yang diciptakan Tuhan dengan tubuh juga. Jadi perasaan yang diekspresikan dalam tubuh itu sebenarnya yang lebih ditekankan Alkitab, bukan cuma perasaan. Bagaimana mematikan kebencian? Salah satunya adalah jangan bertindak kalau lagi benci, jangan mengekspresikan kebencian. Lalu bagaimana menumbuhkan kasih? Ya dengan bertindak juga. Tolong orang di sekelilingmu, hidup untuk jadi berkat bagi yang lain, mengembangkan budaya yang akan menjadi berkat bagi orang, itu sebenarnya adalah ekspresi kasih. Jadi nggak bisa perasaan itu tidak diekspresikan. Makanya kebertubuhan manusia itu penting. Kita mungkin akan bahas juga tentang tema ini ya, nggak tahu di pemuda atau remaja saya lupa. Cuma kita akan bahas tentang pentingnya keadaan bertubuh, bahwa kekristenan itu tidak mungkin tanpa diekspresikan dengan tubuh. Jadi agama Kristen bukan agama perasaan, tapi agama ekspresi. Kira-kira begitu, semoga cukup menjelaskan. Kalau masih kurang jelas bisa tanya ke AI, nanti AI yang jawab. Interesting ya Pak, kalau bicara soal AI, Artificial Intelligence, terus teman kita ini tanya bicara soal satisfaction. Betul nggak sih Pak, kalau menurut saya pribadi ya, kayaknya sepintar-pintarnya Artificial Intelligence dibuat, pada akhirnya dia akan bersifat aksi-reaksi. Dikasih aksi, maka dia akan bereaksi. Tapi bukan berarti dia punya satu jiwa atau satu media apapun itu yang bisa bikin dia sebenarnya sesungguh-sungguhnya merasakan hal itu, sehingga waktu kita berinteraksi dengan robot tersebut kita nggak mungkin tetap dapat satisfaction sama kalau kita interaksi sama orang. Betul nggak Pak kira-kira seperti itu? Dissatisfaction maksudnya itu kali ya. Oh ya pastilah, kita nggak didesain untuk berinteraksi dengan satu jenis aja kan. Kita ini makhluk yang luar biasa, Tuhan kasih kita berkat luar biasa besar. Kita ini bisa berinteraksi dengan lukisan, kita bisa berinteraksi dengan anak anjing atau kucing, kalau Ruth suka kucing, atau dengan teman, dengan saudara, dengan orang tua, dengan orang lebih tua, orang lebih muda. Kita ini punya banyak sekali mode relasi loh. Nah, termasuk juga dengan ya dalam perkembangan sekarang artificial intelligence, kita bisa berinteraksi dengan artificial intelligence, tapi ini nggak bisa menggantikan relasi yang lain. Jadi ini tambahan relasi kalau mau dibilang. Kita nggak bisa mendapatkan kepuasan kalau kita berencana menggantikan satu mode relasi dengan mode relasi lain. Misalnya kalau orang, contoh ya, orang kesepian nggak punya teman, lalu dia ngobrol dengan apa namanya, saya nggak tahu, program atau apalah gitu. Jadi kalau kita ngomong dia sapa balik atau apa, itu nggak akan menggantikan, ini relasi lain. Orang nggak punya pacar lalu pelihara seekor anjing, nggak bisa menggantikan gitu. Meskipun relasi dengan binatang, relasi dengan barang, relasi dengan alam itu juga menyenangkan, tapi nggak untuk menggantikan relasi yang lain. Ini bahasa saya harus diremajain dikit ya, saya tadi bahasanya terlalu dewasa. Kira-kira gitulah. Cukup jelas, Karut? Ya, cukup jelas. Nah, Pak, ini ada pertanyaannya nyambung nih Pak, bicara soal satisfaction, ketemu dengan orang, berinteraksi dengan orang. Nah, ini ada teman kita yang di gereja lain Pak, dan dia tanya, dia merasa sebenarnya di gerejanya itu kok sulit ya untuk berinteraksi sama orang, ngobrol face to face, karena rasanya ngobrol sama orang-orang di dalam gereja ini tuh begitu ketemu langsung canggung, bikin social anxiety atau mungkin insecurity kayak gitu. Jadi rasanya kayak nggak nyaman. Tiba-tiba otak langsung error Pak, mau bahas apa katanya. Enakan kan kalau chat atau call dengan emoji dan stiker-stiker yang ada gitu. Dan bahkan di gereja pun kalau ketemu itu paling yang nempel ya 1-2 orang aja. Maksudnya nggak bisa bicara soal circular sosial komunitas gereja yang utuh, interaksinya dekat semua gitu Pak. Dan dia bertanya, sementara dia kan bukan leadernya. Terus bagaimana ya Pak? Yakin bukan di gereja kita? Mungkin sama ini kali ya. Dia nanya juga mengenai kayak dia dekatnya pada at the end dalam society kita dekatnya cuma sama 1-2 orang gitu. Tapi kan realitas wahyunya misalnya Tuhan
ada fungsi komunitas gereja secara besar. Mungkin dia mikirnya, ya saya deketnya 1-2 orang, tapi kan Tuhan mintanya yang besar gitu. Gimana juga tuh dia dilema harus berbuat apa. Ya, makanya kan gereja bukan cuma tempat nongkrong bareng. Kalau nongkrong bareng memang terbatas ya, kita cuma bisa kenal 1-2 orang. Pulang kebaktian nggak mungkin lah kita sapa satu-satu, lalu ajak makan satu-satu sampai malam nggak selesai. Dan jadi sangat kegemukan nantinya kalau makan melulu sama orang. Jadi kita nggak mungkin lah interaksi seimbang dengan semua orang. Tapi justru gereja itu kan punya peran bukan cuma tempat nongkrong bareng, cuma tempat ketemu orang, tapi juga ada kegiatan-kegiatan yang dikerjakan bareng. Misalnya yang kemarin kan kita mengadakan oksigen gratis. Ini kan perlu koordinasi, perlu orang sama-sama kerjakan. Nah ini yang juga bisa dinikmati. Atau kita KKR regional, atau pelayanan jadi panitia di KKR, atau apapun. Jadi interaksi kita, interaksi yang terbatas benar, tapi gereja sebagai komunitas ini harus berfungsi di dunia dengan limpah. Nah maka kita gini, gereja itu punya banyak sisi yang kita bisa nikmati, Tuhan menyatakan diri di situ, dan sisi itu tidak bisa di-elevate, diangkat menjadi utama. Harus seimbang. Misalnya, ke gereja ngapain? Ya harus mengekspresikan kasih, relasi. Iya benar, tapi bukan cuma itu. Ke gereja juga beribadah, dan waktu ibadah kan nggak saling ngobrol satu sama lain kan. Lagi saat teduh terus kita senggol orang sebelah, namamu siapa? Kenalan yuk. Nggak bisa. Kita fokusnya ke Tuhan dan ke sujud ke beribadah kepada Dia. Juga ada aspek lain, aspek mendengar firman. Waktu mendengar ya kita diam. Ada aspek sharing, kita berbagi dengan orang, dan pasti 1-2 orang yang kita dekat yang kita bisa berbagi. Juga ada aspek belajar, mempelajari Alkitab, dan juga ada aspek melayani keluar, ada aspek pembentukan yang nanti di masyarakat kita bawa. Nah ini semua kan kita nikmati. Jadi ya lihat semuanya lah gitu. Jadi lihat semuanya dan lihat bagaimana saya bertumbuh di dalamnya. Nah terus mengenai masalah kesulitan relasi, yang nggak ada relasi yang langsung muncul. Relasi itu kan harus dipupuk ya. Ini bukan literal pakai pupuk by the way. Jadi kenalan, kemudian ngobrol, perlu waktu pastinya. Perlu waktu untuk orang percaya kepada kita dan dekat, dan perlu waktu untuk kita juga dekat kepada orang. Jadi kita nggak bisa mengandalkan pemimpin misalnya untuk bikin kita akrab sama orang. Karena gereja nggak bertugas untuk memastikan kita bisa berteman dengan orang gitu kan. Kita punya gaya sendiri, orang lain punya gaya sendiri, dan ya inilah berelasi dengan wajar, dengan normal, dan menikmati kenalan sama orang. Kita kan lakukan ini juga waktu ke sekolah misalnya, pindah sekolah ya kenalan lagi dari awal, kenal teman-teman baru ya, sama di gereja juga begitu. Jadi pastinya perlu waktu untuk berelasi. Cuma yang unik di gereja ini kita juga bisa belajar punya teman dari berbagai usia, karena ini juga kita perlukan. Kita bisa dekat dengan orang yang lebih tua dan orang yang lebih muda, dan ini diperlukan oleh kita untuk bertumbuh sebagai manusia. Lanjut aja kali Ruth pertanyaannya. Ini jelas soalnya. Oke. Pertanyaan berikutnya, ada yang bertanya, Pak, kalau memang kasih itu memang perasaan dan fokusnya perbuatan kasih, ini jadi ke pendulum yang satu sih, Pak. Apakah nggak lebih baik kita jadi berkepala dingin saja gitu, diadakan emosi? Kan yang penting perbuatan kasihnya daripada isi hatinya, daripada cuma api-api sebentar, lebih baik dingin seterusnya, gitu, Pak. Ya, tapi perbuatan akan bikin kita jadi hangat. Kalau di Indonesia diinginnya ini bahasa luar negeri kali ya, menghangatkan hati. Enggak lah, bahasa Indonesia juga sama ya, menghangatkan hati. Maksudnya menghangatkan bukan jadi panas dan emosi kan, tapi maksudnya punya perasaan kasih yang hangat gitu kan. Itu dibentuk dari tindakan. Jadi jangan pikir kalau bertindak itu nggak ada pengaruh ke dalam. Kan yang penting cuma tindakan, ya sudah tindakan aja. Justru tindakan akan mengubah hatimu. Hati itu nggak bisa diubah dengan ngotot berubah gitu langsung hatinya berubah, nggak bisa. Hatiku kok dingin ya, dibakar pakai lilin, nggak bisa kan? Gimana dong untuk menghangatkan hati bisa mengasihi? Bertindak. Jadi bertindak itu tujuannya untuk hati kita mampu mengasihi. Biasanya kan kita lihat gayanya dari dalam keluar kan. Kalau hatiku penuh kasih, aku akan melakukan tindakan kasih. Tapi dalam Alkitab itu ada kesan loh bahwa kegiatan yang kita lakukan dengan serius tiap kali itu yang disebut liturgi. Liturgi kan kegiatan berulang yang serius. Kalau sikat gigi itu bukan liturgi, meskipun serius tapi nggak seserius itulah. Nah, tapi kalau kita rutin melakukan tindakan kasih, ya hati kita berubah kok. Hati kita dibentuk dengan liturgi, dengan kegiatan yang dengan serius kita jalankan berulang. Jangan khawatir lah, nggak akan jadi dingin dan stoik. Yang penting tindakan, hati akan tetap nggak apa-apa. Nggak mungkin, hatinya pasti akan luluh karena tindakan.
Ya Pak Jimmy pernah bahas ini juga nggak sih di khotbah KU? Mungkin ya, saya udah lupa. Pernah, Kan yang pernah. bertugas mengingat khotbah kan kamu kan. Oh ya, pernah Pak. Full selama 1,5 jam atau sekian. Bisa diakses lagi Oh, maksudnya teman-teman. Oh, ada ya? Ada Pak di YouTube. Oh iya, oke. Pak, Gimana jadi ya? penasaran. Ruth, pengen lanjutin sedikit ya. Kan tadi Bapak bilang tindakan yang bersifat serius atau dalam artian jadi sebuah liturgi itu kan akan membentuk hati kita. Dari luar membentuk ke dalam. Ya. Tapi mungkin nggak sih Pak, justru satu hal terus-menerus, tapi dalam hati itu setiap kali kita lakukan, sebenarnya kita tahu kita nggak suka, kita nggak mau. Cuman ya udah formalitas aja. Di satu sisi bukankah itu akan membentuk kita jadi orang yang mungkin bisa jadi munafik ya Pak? Gimana nih munafiknya karena Munafik, nih munafik itu slow motion ya. terus lihat dari kacamata sangat-sangat dunia profesional. Boleh diulang Yong? Tes. Tadi kamu agak Halo, hilang. Pak. Oh, oke. Maaf, Pak. Jadi saya sempat lihat gitu, Pak. Tapi dari kacamata yang sangat sempit, misalnya di dalam dunia profesional atau di dalam dunia yang ya seharusnya memang kita sudah lakukan lah, misal bekerja atau mungkin sekolah atau berkuliah, studi seperti itu. Bukankah seringkali kita berinteraksi dengan orang itu sebatas karena kita butuh gitu. Dalam artian kalau misalnya dalam situasi perkantoran, ini mungkin contohnya agak jauh ya dari teman-teman remaja, tapi aku cuma kepikiran ini. Kayak Sombongnya. kita berinteraksi sama teman-teman kerja atau sama atasan, sama bawahan. Kita tahu bahwa orang atasan kita atau lingkungan kita tuh seperti ini atau seperti itu, kurang ini, tidak terlalu seperti ini dan itu dan sebagainya. Nah, lalu kita kan dituntut untuk melakukan tindakan kasih kan ya Pak. Bukankah kalau misalnya kita lakukan itu dengan formalitas atau dalam tanda kutip, ya kan profesionalnya harusnya demikian gitu. Bukankah itu akan membentuk kita jadi seorang yang mungkin munafik ya Pak, dalam artian ya melakukan segala sesuatu tanpa sebenarnya dari hati melakukan itu. Munafik itu kan ada maunya ya. Munafik itu nggak cuma ini ya, perbedaan tindakan dan perasaan itu nggak harus didefinisikan munafik. Misalnya begini, kita ketemu guru di sekolah. Kalau saya sih contohnya di sekolah yang bukan di dunia kerja yang. Kalau kita ketemu guru di sekolah, lalu guru ini kita nggak suka, kita sebel sama dia gitu, lalu kita berpapasan. Apakah kita akan acungkan tinju atau kita senyum? Kalau berani acukan tinju ya kamu dikeluarkan gitu kan. Senyum, apakah ini melatih munafik? Enggak, ini melatih kita bersikap pantas. Tapi hatiku nggak mau, hatimu perlu dididik. Tapi kamu perlu bersikap pantas gitu. Nah, munafik itu apa? Munafik itu adalah kita senyum sama guru dengan harapan nilainya bagus. Nah, itu baru munafik. Halo Pak, selamat pagi Pak. Bapak kok hari ini kelihatan jenius sekali seperti biasa gitu misalnya. Itu namanya munafik karena ada maunya dapat nilai bagus. Tapi kalau kita bertindak sepantasnya tanpa ada motivasi keuntungan pribadi ya nggak apa-apa dong, memang harus begitu. Dan kadang-kadang hati kita nggak siap, diri kita nggak siap, diri kita belum dewasa untuk melakukan yang pantas. Tapi badan kita dilatih untuk lakukan itu oleh masyarakat. Mau nggak mau harus lakukan. Misalnya kalau ketemu orang Jepang membungkuk, saya nggak tahu benar atau enggak gitu. Lalu kalau kita membungkuk, mereka membungkuk ulang dan agak lama begitu. Ini benar atau enggak, saya nggak tahu. Ini tindakan yang kita lakukan dalam gesture. Gesture itu penting. Nanti mungkin pembahasan tentang tubuh, gesture, dan lain-lain juga perlu ya. Jadi tindakan tubuh kita itu sebenarnya melatih diri kita di dalam. Enggak tentu harus munafik. Nah, tapi bisa nggak jadi munafik ya? Bisa, pura-pura baik demi berharap nanti dipromosikan. Nah, ini di sekolah atau di dunia kerja kan ada kan, pura-pura baik sama atasan supaya nanti lebih mungkin dapat posisi yang bagus. Nah, ini pasti munafik. Jadi kemunafikan itu tergantung motivasi, kamu mau kejar apa sih? Tapi kalau motivasi kita adalah saya mau belajar mengasihi, makanya saya bertindak. Itu sih bukan munafik. Oke, Pak. Mengerti. Kalau ada contoh lain dari dunia kerja, boleh. Maaf ya teman-teman, belum kepikiran. Thank you Pak Jimmy buat jawabannya. Kak Arut, ada mau nambahin nggak? Nggak ada sih. Nggak ada nambahin. Paling lanjut ya ke pertanyaan yang berikutnya yang
masih berkait. Sebenarnya ada yang bertanya, karena orang lain tanya, tapi cukup berkait. Lebih maaf, masih panjang. Batuk menular lewat Zoom. Masih berkait dengan pertanyaan tadi, bahkan lebih mendasar, kalau kasih itu tidak dilakukan dengan rasa peduli atau afeksi, apakah itu kasih? Terus kalau kasih itu gabungan dari afeksi dan tindakan, bagaimana cara menumbuhkan rasa peduli dan afeksi itu? Tadi Ya itulah mungkin ditegaskan lagi bahwa kita nggak mau terpisah ya antara perasaan dan tindakan, nggak mau. Cuma biasanya kita berpikir perasaan dulu baru tindakan. Nah sekarang ada tawaran nih dari pembahasan kita bahwa tindakan itu juga bisa merubah perasaan. Jadi harapannya adalah perasaan dan tindakan nanti jadi satu. Cuma kalau perasaan belum siap, tindakan duluan gitu. Kenapa ya bisa tindakan duluan? Karena ada aturan di masyarakat. Aturan di masyarakat itu penting, bikin kita terpaksa bertindak. Dan kalau kita bertindak karena terpaksa, di awal ya nggak apa-apa, tapi asal kita ingin supaya perasaan kita dan tindakan kita satu. Gitu sih. Jadi kalau melakukan tindakan kasih berdasarkan cinta pada Tuhan, kalau nggak ada perlu ada tindakan kasih juga gitu ya Pak? Iya, perlu. Nggak cuma rasa-rasa doang gitu. Perlu juga. Dan Tuhan kan mau kita mengekspresikan kasih kepada Dia dalam ibadah dan dalam tindakan kesesama. Berlaku adil, punya belas kasihan, itulah sebenarnya menunjukkan kita mencintai Tuhan sebenarnya. Ada lagi kayaknya? Ini aku jadi pengen mungkin lurusin, mohon ini ya Pak, opini atau kritiknya kalau misalnya pendapat saya salah ya Pak. Kan orang sering bilang kayak kita harus mengasihi semua orang bahkan termasuk musuh kita berdasarkan cinta pada Tuhan gitu. Itu maksudnya bisa diterjemahin dalam artian seperti ini nggak sih Pak? Kita kan cinta Tuhan dalam artian kita sudah merasakan besarnya dan penerimaan dan cinta Tuhan yang Dia berikan pada kita semua. Dan jadi kita tahu bahwa Tuhan mau menerima semua orang. Dan dari situ berangkat dari starting point di mana kita harus mengasihi orang lain sama seperti Tuhan mau menerima mereka. Maksudnya seringkali orang kan terjemahin kita mengasihi orang lain karena kita cinta Tuhan. Itu dalam artian, ya aku menerima kamu bukan karena kamu, tapi karena Tuhanku semata-mata itu. Kalau aku sendiri sih sebenarnya nggak mau. Bukan dalam artian seperti itu kan ya Pak? Ya, kalaupun ada itu ya tetap jalankan kan. Sebenarnya mengasihi orang yang kita nggak suka itu kalau di Alkitab kan sesimpel misalnya ya, kalau seterumu lapar berilah dia makan, seterumu haus berilah dia minum, di Roma berapa tuh 13. Jadi sebenarnya Tuhan mengatakan kalau kamu lihat ada orang berkeperluan, tolong. Tapi dia musuh saya, tapi dia perlu. Gitu. Jadi bukan menebar kasih dengan cara lebay gitu. Misalnya ada orang yang kita benci terus kita telepon terus, gimana kabarmu, ayo ada yang bisa didoakan, nggak juga sih, karena relasi itu kan kompleks ya, kita nggak bisa palsukan relasi. Kalau kita nggak suka sama orang karena orang itu memang jahat misalnya, ya Tuhan izinkan sih kita nggak mau berinteraksi dengan dia. Ya, di Amsal seringkali kan ditekankan bahwa orang yang nggak bisa menabur pertemanan, ini bahasa parafrase dari saya, orang yang nggak bisa menabur pertemanan yang nggak akan punya teman. Jadi kalau kita ketemu orang yang jahat, yang suka nipu, yang suka bohong, ya kita akan menjauh sih secara natural. Tapi kalau orang itu ternyata misalnya keserempet motor lalu jatuh terus perlu dibawa ke rumah sakit, ya kita bawa lah gitu. Itu sih sebenarnya. Dan ya ini ya, saya menerima orang karena Tuhan menerima, tapi kita bukan Tuhan, jadi kita juga nggak harus bersifat juru selamat yang mengatakan aku akan menunjukkan kasih kepada siapapun tanpa tujuan yang jelas. Tujuan yang jelas itu misalnya penginjilan, itu kan tujuan jelas. Kayak istri dari Jim Elliot, itu kan salah satu pahlawan misi yang luar biasa. Kita kenalnya Jim Elliot-nya. Pergi ke suku di Amerika Selatan dan ditombak sebelum sempat menginjili. Tapi yang sebenarnya jadi pahlawan itu adalah jandanya, karena suaminya dibunuh sama suku pedalaman, dan dia datang ke suku itu untuk menginjili. Ini kan bukan cuma sekadar mau pamer kasih kan, tapi ada tujuan, ada panggilan yang jelas, dan kebencian tidak membuat dia gagal menjalankan panggilan. Jadi sekali lagi ya, bahkan cinta kasih dan relasi pun perlu ada tujuan jelas loh.
tujuan jelas yang clear. Kalau enggak ya kita akan menebar relasi tanpa alasan, tanpa kejelasan juga. Terlalu filosofis, kalau terlalu filosofis tanya lagi yang lebih mendalam. Oke Pak, ngerti kok. Cukup jelas. Cukup jelas ya Kak Rot ya? Iya, cukup jelas. Kayaknya mau lanjut? Boleh, aku coba tanyain ya. Ini pertanyaan yang ganjil kok ambil ya. Ini Pak, jadi ada yang tanya, bukannya bermaksud untuk terlalu berfokus bahwa percaya Tuhan sama dengan masuk surga, Pak. Tapi kan ditulis bahwa nantinya kita akan masuk surga. Memang si yang tanya ini percaya bahwa dia sendiri akan masuk surga. Tapi bukankah ditulis di Alkitab bahwa nantinya itu akan ada langit dan bumi yang baru ya Pak? Apakah ini benar? Dia tanya. Ya benar. Kalau Alkitab kan bercerita tentang di awalnya ada penciptaan langit dan bumi, lalu fokusnya ke bumi. Setelah itu nanti di bagian akhir ada langit dan bumi yang baru. Jadi ceritanya itu nyambung. Mulai di mana, endingnya di mana. Itu bagusnya Alkitab kita. Tuhan itu nggak menciptakan dunia ini cuma untuk main-main, atau waktu dia mencipta ternyata ini proyek gagal, untung masih ada backup plan, yaitu surga. Enggak. Jadi bumi ini adalah rencana utama Tuhan, dan lihat, berhasil. Tuhan menciptakan bumi yang nanti akan jadi sempurna. Apa yang bisa bikin bumi sempurna? Ketika surga dibawa ke bumi. Jadi langit dan bumi yang baru itu bukan cuma bicara tentang ada surga baru, langit dan surga itu kan pakai kata yang sama ya kalau di dalam Alkitab, baik perjanjian lama maupun perjanjian baru. Nah, waktu Tuhan menciptakan langit dan bumi, Tuhan memaksudkan keduanya itu disatukan. Jadi langit dan bumi yang baru ini bukan kayak sekarang terpisah, tapi disatukan. Jadi sorga akan turun, makanya ada lagu Sorga Turun Bahagia Jiwaku. Dan kita doa supaya Tuhan membawa kerajaannya ke bumi kan. Jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Datanglah kerajaanmu. Gitu. Jadi kalau kita mati kita kemana ya? Sebelum langit dan bumi yang baru muncul ya kita ke surga dulu sama-sama Tuhan Yesus. Tuhan Yesus sekarang ada di surga. Cuma surat Ibrani kan menggambarkan surga itu seperti ruang maha suci di bait suci. Bagian dari bait suci. Jadi surga itu bagian dari keseluruhan ciptaan Tuhan. Itu tempat maha sucinya dan bumi ini tempat sucinya. Nanti suatu saat Tuhan akan datang kembali dan tempat maha suci akan satu dengan bumi ini. Gitulah kira-kira. Jadi kalau ditanya sekarang kalau saya mati saya kemana ya? Pasti bukan ke langit dan bumi yang baru, karena langit dan bumi yang baru belum datang. Terus kemana dong ya? Bersama Kristus di surga. Ngapain di surga? Menunggu. Jadi di surga juga nunggu. Cuma surga itu waiting room terbaik sepanjang sejarah dan sepanjang dan dimanapun gitu. Ini ruang tunggu yang paling baik, ada Tuhan di situ dan kita menantikan Tuhan datang kembali. Berarti udah jelas ya buat teman yang tanya nih, bahwa nanti suatu saat nanti memang tentu akan ada langit dan bumi yang baru nih teman-teman. Jadi satu pengharapan buat kita semua. Terakhir nih Pak, sebelum saya tutup, ini Pak ada satu pertanyaan terakhir. Kak Ruth boleh tolong bantu bacain? Iya, boleh. Pertanyaannya tentang buah roh kasih. Dia minta ini Pak klarifikasi juga, katanya kasih adalah keinginan untuk mengangkat orang yang dikasihi agar bisa menjadi lebih baik dan selevel dengan Bapa. Terus bagaimana cara konkret untuk melakukan ini? Cara konkret adalah Kristus yang melakukan dan kita berbagian. Jadi itu penting ya. Kalau enggak kan kita akan bingung gimana caranya mengangkat orang setara dengan Kristus. Sebenarnya setara dengan Kristus sih. Menjadi image Bapa yang sejati, menjadi image Allah yang sejati. Dan image Allah yang sejati itu kan Kristus. Kita diangkat jadi segitu. Bukan jadi sama dengan Allah, tapi jadi image Allah yang sejati. Nah, Kristus jadi teladan, makanya dia jadi manusia kan, untuk menunjukkan, lihat inilah manusia yang sejati, harusnya kayak gini. Mengasihi, rela berkorban, dan lain-lain. Nah, setelah Yesus naik ke surga, setelah dia bangkit dan naik ke surga, dia memberikan kita kekuatan untuk menjadi seperti itu. Tapi Kristus itu bekerja lewat tubuhnya, yaitu gereja. Jadi Tuhan pakai kita untuk berbagian. Jadi kita ada bagiannya. Misalnya, ini contoh ya, bagian kita adalah berinteraksi dengan sahabat kita dengan baik, sahabat-sahabat kita. Jangan berinteraksi dengan tidak pantas, misalnya untuk yang remaja atau pemuda mungkin, yang laki-laki berinteraksi dengan perempuan dengan wajar. Kalau mau dekati untuk jadi pacar, ya dekatilah untuk jadi pacar. Kalau enggak, ya jangan memberikan
tali persahabatan yang nggak jelas, misalnya ini contoh, nggak tahu kenapa tiba-tiba saya ngomong ini. Terus misalnya kita berelasi dengan sahabat, kita jadi orang yang menegur mereka kalau perlu atau memberikan kekuatan pas mereka lagi hancur dan lain-lain. Lalu ada juga interaksi kita di sekolah, misalnya tugas kita adalah belajar bersama-sama dengan teman, punya kelompok yang saling menularkan cinta kepada ilmu misalnya. Nanti setelah lulus kerja, ya ada lagi interaksi dengan dunia kerja, kita berbagian untuk bikin ya kebudayaan yang lebih maju atau masyarakat yang lebih baik. Ini semua bagian sebenarnya dari menyatakan kasih. Jadi Tuhan akan mengangkat orang-orang tebusannya menjadi mirip Kristus, dan Kristus yang utama akan lakukan itu, dan kita diizinkan berbagian. Jadi ya sewajarnya kita akan bertindak dengan kasih kepada orang-orang yang Tuhan percayakan ke kita dan lewat pekerjaan yang Tuhan percayakan ke kita. Berarti bisa jadi satu ini ya Pak, mungkin standar parameter dalam artian kali ya. Kan kalau misal bicara soal kasih, maka harus ada keadilan di situ. Dan bicara soal keadilan, maka ada kepantasan di situ. Dan kalau bicara soal kasih dan kepantasan, maka salah satu tolak ukurnya kayak bisa dilihat ini benar-benar kasih yang benar atau enggak sih, itu adalah dengan melihat apakah ini akan mengangkat derajat dalam tanda kutip orang tersebut atau enggak ya Pak ya. Ya, memulihkan lebih tepat ya. Kalau mengangkatkan seolah-olah wajarnya dia rendah, tapi sekarang diangkat. Lebih ya diangkat juga boleh lah. Jangan terlalu cerewet soal istilah ya. Cuma intinya adalah kita ini ingin supaya rencana Tuhan bagi sesama kita jadi. Jadi Tuhan mau dia jadi apa, itu bisa jadi. Tapi ya kita nggak bisa kerjakan semua. Kita cuma berbagian sebagian kecil dari apa yang Tuhan mau kerjakan untuk dia. Oke, Pak. Ya, ini ada cerita saya ingat dari, saya lupa ya siapa yang khotbah, tapi ceritanya ini cerita nyata. Jadi ada ada gelandangan di Amerika itu masuk UGD. Setelah dicek kenapa, ternyata pencernaannya udah parah sekali. Kenapa parah ya? Ternyata dari makan makanan yang dikasih orang. Jadi orang kasih dia makan, ini Pak makan, ini makan, dia makan makanan yang ya ternyata merusak dia gitu. Nah, moral of the story adalah bahwa ternyata tindakan kasih orang-orang kepada gelandangan ini nggak menolong dia gitu, malah bikin makin parah. Ini contoh ilustrasi aja lah. Jadi ya kita mungkin berpikir kita sudah mengasihi, tapi apakah keadaan orang jadi lebih baik atau jadi seperti seharusnya dia menjadi atau malah makin parah, itu yang mesti dilihat memang. Jadi ya benar tolok ukurnya di situ. Oke, Pak. Terasa udah lumayan lama juga kita ngobrol ya. Iya. Pertanyaannya udah itu aja sih Pak. Paling kita mau ini teman-teman, hari Sabtu tanggal hari Sabtu tanggal 9 Juli. Nah, jam 5 bakal ada P3R, ya itu Persekutuan Pemuda Reform. Teman-teman boleh ikut ya. Ini dengan tema Leisure and Spirituality. Nah, jadi ini tentang apa nih? Kan ini kan lagi musim liburan nih. Nah, kadang-kadang kita bingung ya gimana caranya menyikapi liburan. Kadang-kadang waktu luang dipakai untuk kita berarti artinya rehat gitu sejenak. Terus tapi kalau misalnya nggak ngapa-ngapain pas liburan, kita juga bisa terjebak di dalam kemalasan atau membuat jatuh di dalam dosa-dosa lain. Sisi lain, kalau misalnya di medsos, orang kalau liburan kan jalan-jalan. Jadi memaparkan tempat-tempat istimewa gitu. Terus, nah saat memiliki waktu luang juga ada tawaran sendiri bagi pemuda ataupun misalnya kita sebagai orang Kristen. Nah kira-kira kalau misalnya kita melihat hal ini gimana ya? Melihat leisure and spirituality itu gimana ya? Gitu. Apakah ada hikmat di dalam menebus waktu luang yang udah Tuhan berikan? Nah teman-teman bisa mengikutinya hari Sabtu ini. Tanggal 9 jam 5 bisa lewat Zoom ataupun onsite. Kalau teman-teman bisa datang onsite, sangat-sangat dianjurkan untuk bisa datang. Gitu. Ini pembahasan menarik banget ya teman-teman. Ini pergumulan kayak semua usia mulai dari anak-anak sampai orang dewasa. Jadi remaja dan pemuda juga termasuk. Kayaknya kita banyak memikirkan dan berkecimpung juga pasti di dalam hal ini kayaknya ya Kak Ruth ya. Iya, dan di dalam bulan-bulan ini, bulan-bulan ke depan kan akan bulan-bulan libur ya. Jadi kita akan bahas tema-tema berkenaan dengan liburan gitu.
bermain dengan hal-hal yang ada gitu, misalnya kayak itu entertainment dan Christian calling atau hobi kayak gitu-gitu. Teman-teman sangat diundang ya untuk bisa ikut dan datang. Interesting ya, very interesting. Ada lagi kayak yang mau dinambahin? Cukup dari saya. Pak Jimmy ada mau ini nggak, apa, bicara sepatah dua patah kata? Cukup, sudah terpatah-patah. Sama terakhir banget nih teman-teman, ini kan buat yang paling deket besok Sabtu ya, sama minggu depan Jumat tanggal 15, jangan lupa juga kita akan tetap adain persekutuan PR Remaja online kita ini, dan topiknya itu masih seri pembahasan dari hukum Tuhan yang bicara soal jangan berzina, yang episode kedua nih teman-teman. Jadi jangan lupa ikutin bareng-bareng ya serinya. Untuk tutup diskusi kita pada kali ini, boleh minta Pak Jimmy untuk tutup kita di dalam doa. Mari kita berdoa. Kami mohon Tuhan bimbing kami ya Tuhan, sehingga apa yang kami gumulkan Tuhan rela jawab, dan apa yang kami terus tanyakan yang masih belum terjawab, Tuhan juga yang izinkan kami memperoleh jawabannya dari Tuhan. Bimbing kami dalam mendengar firman supaya kami peka menangkap apa yang Tuhan mau sampaikan, dan di dalam belajar, di dalam baca Alkitab, kiranya Tuhan juga tolong kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Thank you Pak Jimmy. Thank you Terima Karol. kasih. Terima kasih. Yong, Pak terima Jimmy. kasih. Thank you, Yong. Semuanya bye-bye.